Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Pujianto, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas, akan mendiseminasikan budaya positif modul 1.4. Saya didampingi oleh fasilitator dan pengajar praktek yang hebat dan sabar dalam membimbing saya. Beliau adalah Ibu Al-Fatihah SPD AUD MPD dan Ibu Diana Erlinawati SSI. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, segenap Dewan Guru SD Negeri Wirajati yang kami hormati. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini, yang telah memenuhi undangan kami untuk mengikuti kegiatan saya di calon guru penggerak Angkatan 11 pada diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Namun sebelumnya marilah acara pada siang hari ini untuk mengharap ridho dari Allah SWT kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan tentunya juga berimbas kepada putra-putri Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkanlah saya Imam Pujianto dari SD Negeri Wirajati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas, akan mendiseminasi modul 1.4 budaya positif. Harapannya adalah nanti setelah kegiatan ini ada manfaatnya juga apa yang nanti saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan juga nanti bisa dipraktekkan kepada putra-putri Bapak Ibu semua, tentunya untuk SD Negeri Wirajati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi saya ini. Harapannya pada kegiatan ini tentunya ada manfaat yang kita peroleh untuk saya dan juga untuk Bapak Ibu semua, umumnya untuk sekolah SD Negeri Wirajati. Salawat dan salam tercurah kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan sampainya nanti di yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja mulai. Untuk kegiatan ini perkenankanlah saya di sini di CGP Angkatan 11, saya dibantu oleh fasilitator saya yang hebat, yang sangat sabar membantu kami, dan juga para pengajar praktek. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenal fasilitator kami, bernama Ibu Al-Fatihah SPD AUD MPD. Dia membimbing kami melalui virtual. Ketika kami belajar secara mandiri, kami mengalami kesulitan-kesulitan. Melalui beliau, kesulitan-kesulitan yang ada pada diri saya sedikit demi sedikit bisa terpecahkan melalui penjelasan dari Ibu Al-Fatihah ini. Begitu juga untuk pengajar praktek kami, Ibu Diana Erlinawati SSI. Melalui beliau kami banyak ilmu yang diperoleh, khususnya untuk IT kami, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga
tahu kemampuan IT saya. Melalui beliau akhirnya kami juga banyak sekali yang dapat kami peroleh, khususnya tentang IT. Bagaimana membuat Canva, bagaimana saya harus mengupload ke YouTube dan sebagainya. Dengan demikian saya secara tidak langsung tidak buta-buta amat tentang IT. Jadi ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada fasilitator dan pengajar praktek. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kegiatan dimulai, tentunya agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan tertib, menikmati apa yang kami sampaikan, kita buat kesepakatan gitu nggih? Kesepakatan, rileks saja, nikmati saja. Di sini mungkin kami memberikan contoh untuk kesepakatan. Yang pertama, menghargai siapapun. Artinya di sini para peserta diseminasi ini menghargai siapapun. Ketika mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari teman, hormatilah. Atau mungkin dari penjelasan kami sebagai pemaparan materi, perhatikan dan dengarkanlah. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan ini, entah itu sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Kira-kira sanggup gitu nggih? Menjadi pendengar yang baik. Terus kira-kira kesepakatan lagi apa, Bu? Monggo. Boleh main HP apa tidak kira-kira? Tidak nggih? Tidak boleh bermain HP. Jadi fokus melihat pemberi materi. Ya, tentunya Bapak Ibu sudah tahu lah nggih. Kemudian apa lagi? Tidak boleh berbicara sendiri, artinya ngobrol nggih. Tapi ketika diberi kesempatan untuk berpendapat, silahkan saja. Bahkan kami di sini mudah-mudahan ketika Bapak Ibu juga ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hati, unek-uneknya terkait dengan kasus-kasus yang ada terhadap siswa Bapak Ibu di kelas, silahkan saja nanti ditanyakan. Ya. Nanti ketika memang saya tidak bisa menjawab, kita serahkan kepada Bapak Ibu dulu untuk memberi kesempatan untuk menjawab. Kemudian kami mencoba untuk memberikan jawaban sesuai dengan kemampuan kami, sehingga ketika itu bisa terjadi lebih baik untuk peserta didik. Mudah-mudahan itu yang terbaik untuk peserta didik. Sepakat nggih? Ya, kita sudah membuat kesepakatan diseminasi. Dari tujuan pendidikan, kita tahu bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Artinya di sini bahwa kita seorang guru itu tidak bisa memaksakan anak itu harus seperti ini. Kita hanya bisa menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Maka di dalam kegiatan itu tentunya kita harus tahu persis, harus tahu betul seperti apa karakteristik peserta didik. Begitu nggih, Bu nggih? Nanti akan kita jelaskan pada kegiatan di karakteristik peserta didik di sini. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu proses berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Ini dari budaya positif, pemahamannya. Konsep utama budaya positif: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, disinilah nanti kita akan mempelajari apa saja yang kami paparkan. Jadi nanti di sini kita akan memaparkan, mendiseminasikan ada 7 konsep utama budaya positif. Kita juga tahu bahwa di SD Negeri Wiradadi ini tentunya sudah melaksanakan budaya positif. Ngaten nggih? Kegiatan seperti berjabat tangan, memberi salam, 5S nggih. Kemudian juga sholat berjamaah, asmaul husna. Ini semua ini kegiatan budaya positif. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika munculnya kasus-kasus yang terjadi pada anak. Bagaimana kita bisa menyelesaikan kasus-kasus itu yang tentunya tidak menimbulkan beban mental kepada anak. Artinya mental anak itu menjadi down. Nah, disinilah tugas kita untuk mencari solusi. Maka di sini nanti akan kita pelajari konsep utama budaya positif. Langsung nih. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini dari pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi nanti ada pembelajaran berdiferensiasi. Ini jelas sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Pada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi ini sudah Bapak Ibu laksanakan, namun belum setenar ini kata-kata berdiferensiasi. Gitu nggih. Mungkin kayak Bu Fortina yang senior sebenarnya berdiferensiasi sudah melakukan. Cuman lebih jelas secara teori sudah kita pelajari, prakteknya sudah kita pelajari. Lanjut. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Menurut Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi pada dasarnya guru itu hanya bisa menuntun seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Tidak bisa memaksakan, mengontrol harus seperti ini, seperti ini. Penguatan positif efektif bermanfaat. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya penguatan karakter itu justru bagaimana kita memberikan budaya positif kepada anak
ketika anak itu merasa nyaman. Nanti akan kita pelajari di restitusi. Lanjut nggih. Disiplin positif berasal bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Menurut budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Betul nggih Bapak Ibu nggih pernyataan ini nggih? Kita sendiri sebagai guru kadangkala nilai disiplin itu belum muncul secara intrinsik bahwa ini merupakan pencapaian kita secara intrinsik. Kadangkala jujur saja datang terlambat, takut mbok dipotong gajinya. Gimana? Nah, padahal kegiatan ini kalau secara intrinsik itu bahwa kebiasaan datang tepat waktu 15 menit sebelum, kita semua ini memang inilah tugas saya. Saya tidak berpikir siapapun. Saya tidak, ini untuk diri saya, kemudian nanti untuk murid-murid saya. Artinya muncul motivasi intrinsik dari diri kita. Disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini diperjelas. Dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berdayakan untuk melakukan sesuatu, sokongan, ancaman maupun hukuman. Bapak Ibu bisa kita perhatikan dari ketiga poin ini. Yang pertama, disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini mungkin lebih tepat nih. Endingnya, disiplin itu adalah bukan karena paksaan dari kita, tetapi kesadaran anak tumbuh dari dirinya sendiri. Contoh saja, ketika anak membuang sampah pada tempatnya, ketika anak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya itu tanpa dilihat guru, karena itu sudah ada motivasi intrinsik. Ini adalah suatu tindakan yang positif, kebersihan. Maka tanpa diperhatikan oleh guru, mereka akan berperilaku seperti itu. Berbeda ketika anak itu takut, aku dilihati Pak Guru ini, aku harus buang sampah pada tempatnya, takut nanti saya kena marah. Nah, ini ada motivasi ekstrinsik. Begitu nggih? Jadi harapan kami nanti budaya positif itu endingnya anak memiliki kesadaran sendiri. Ini puncaknya dari disiplin positif yang termasuk juga untuk kita sendiri. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain.
Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila, nilai-nilai yang dicapai. Ada berapa dimensi nggih profil pelajar Pancasila nggih? 5 nggih. Nah, ini ada berapa? Coba dihitung. Oh, ada 6. Masih ingat Bu lagunya Bu? Ayo coba kita bernyanyi. Mungkin ada yang bisa memandu. 2 kali nggih? 2 kali nggih? Nggih? Kita nyanyi bersama-sama nggih? Ada yang bisa bantu? Ayo bantu bersama-sama dengan saya. Sambil tepuk tangan kita nyanyi 2 kali. Siap? Monggo. Ada bantu di sini. Siapa Pak Hayo, Pak Bunina? Monggo. Ya, biar tidak kaku ya, kita sedikit bernyanyi. Nyanyi 2 kali sambil tepuk-tepuk ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, benar-benar cinta. Ya, diulang. Ya, dimulai ya, diulang. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tadi sedikit lupa. Pasti ada groginya ya. Iya, tidak apa-apa, namanya juga manusia ya. Ya, ini ada 6 dimensi. Ini endingnya kita di kurikulum Merdeka kita menjadikan murid memiliki karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Ada nggih? Baik. Yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu tentunya tahu kebutuhan dasar manusia. Oke? Kita buka saja, ada apa di sana? Tadang! Inilah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jelas, survival bahasa Inggrisnya. Nah, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jelas ini adalah untuk bertahan hidup. Kemudian ada kesenangan. Ya, kita juga harus butuh senang-senang, bahagia. Ada bermain, antusias, humor dan tertawa. Kemudian ada penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, ada memimpin, ada berprestasi diakui dan didengar. Kemudian yang keempat, ada kasih sayang dan rasa diterima. Jelas ada rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama. Kemudian ada kebebasan, ada mandiri, ada memiliki pilihan,
dan mampu mengendalikan arah dirinya. Tentu Bapak Ibu juga pernah mengalami untuk kebutuhan dasar dari kelima ini. Baik, kita lanjutkan. Ini ada studi kasus. Ini studi kasus. Kita lihat kasusnya di sini ada Pak Jian. Pak Jian, guru kelas 6A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Jian, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nanti Bapak Ibu bisa hubungkan dengan kebutuhan dasar hidup yang tadi. Kira-kira Doni ini masuk kemana? Coba diperhatikan dari soalnya. Ini kasusnya, kasus Doni mengambil makanan temannya. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira kebutuhan Doni ini masuknya kemana? Atau mungkin bisa semuanya, tapi tentunya harus ada alasan-alasan yang bisa diterima. Kira-kira seperti apa? Monggo, ada yang mau menjelaskan? Boyol mau mencoba? Silakan Bu, monggo Bu. Sini Bu, maju depan Bu. Bapak, biar kelihatan. Ya boleh. Kalau menurut saya, Doni itu butuh akan kebutuhan dasar, yaitu dia itu merasa mungkin dari rumah itu dia tidak dibekali makanan. Ya mungkin dia juga bosan dengan makanan yang itu saja. Sehingga ketika dia di sekolah, dia melihat temannya, ya itu makanannya berbeda dengan yang dia makan, sehingga dia memaksa untuk meminta, barangkali itu, sehingga dia berusaha untuk mengambil makanan dari temannya, agar dia mendapatkan kebutuhan dasar tadi akan makanan. Baik. Mungkin seperti itu Pak. Betul, terima kasih kepada beliau. Boleh tepuk tangan ya. Iya, sebenarnya untuk mengupload kepada Boyol, saya punya gaya sendiri. Dikasih apa, dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Bisa dicoba? Ya. Tadi penyampaian Boyol betul ya? Cukup menarik, maka kita aplaus. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oh, ya, terima kasih. Baik, mungkin dari Boyol sendiri punya alasan. Menu yang dimakan oleh Doni sehari-hari itu terus. Sehingga ketika datang ke sekolahan ada menu yang lain, dia ingin, sehingga dia melakukan tindakan merebut makanan dari temannya. Boleh masuk akal? Bisa diterima? Mungkin jawaban yang lain, Bu Yuni, Bu Fortina atau yang lain, monggo. Dari kebutuhan hidup yang tadi, penguasaan, kasih sayang, atau apa lagi mungkin, atau Boyo mau menambahkan? Pak Heru, monggo Pak, monggo. Dari kebutuhan hidup dasar. Kebutuhan dasar tadi. Ya mungkin penguasaan bisa. Ya supaya terlihat lebih. Silakan berpendapat bebas saja ya, makanya lihat monggo. Ya, silakan Bu. Mau di depan apa dari situ? Boleh monggo. Silakan. Maju. Ya, terima kasih.
Kalau saya berpendapat ini mungkin anak ini kurang perhatian ya Pak, ingin diakui. Ingin diakui, artinya berarti kurang kasih sayang, sayang. ya. Alasannya kurang kasih sayang. Iya. Baik. Terima kasih Bu Baptiana. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya. Wow, keren. Terima kasih. Berarti sudah ada 2 jawaban. Tadi Bu Yul mungkin dari sisi makanan menunya, kemudian dari Bu Fortina ada dari sisi kurangnya kasih sayang. Semuanya masuk akal, semuanya benar. Karena ini kan kira-kira kok bisa seperti itu perilaku Doni, ya kan? Kemudian ada yang lain, mungkin dari sisi penguasaan atau mungkin yang lain. Ada lagi? Tidak? Kalau tidak ada, kita coba bahas, kira-kira seperti apa ini. Yang pertama alasan Doni, yang pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Berarti Doni ini anak tidak terurus sampai kekurangan makan. Kasihan. Kita sebagai guru kalau melihat kondisi seperti itu, tentunya tidak harus menghukum. Kenapa kamu merebut makan? Kamu salah. Tidak bisa seperti itu. Maka kita harus kontrol diri kepada kejadian-kejadian kenapa seperti itu. Selami dulu, pelajari dulu masalah-masalah yang terjadi. Kemudian bisa juga untuk alasan yang kedua. Alasan yang kedua karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Tadi yang disampaikan oleh Bu Fortina, butuh kasih sayang, butuh perhatian. Tentunya kita sebagai guru ketika melihat kondisi seperti itu, kasih sayang tidak membeda-bedakan atau dengan istilahnya apa ya, menganak emaskan seseorang itu tidak benar, itu tidak baik. Maka semua yang ada di kelas kita ya anak kita, pelajari dengan karakter masing-masing, kebutuhan masing-masing, sehingga nanti di dalam kegiatan pembelajarannya kebutuhan siswa bisa terpenuhi khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tidak harus selalu disalahkan. Kemudian ada juga untuk alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Nah ini yang memang harus dikontrol kita. Artinya dia boleh dikatakan memiliki karakter sedikit negatif, penguasaan sedikit negatif. Maka inilah tugas kita ketika memang ada karakter-karakter seperti ini untuk memperbaikinya ke depan. Penguasaan. Karena ketika ada siswa yang sudah memiliki karakter seperti itu, tentunya akan sangat tidak nyaman terhadap siswa-siswa yang ada di dalam kelas yang lain. Kesannya akan merasa takut. Sedikit-sedikit ada laporan, ditinggal sedikit pasti ada laporan. Itu terus permasalahan. Maka kita sebagai guru tentunya harus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, yang tentunya juga tidak menjatuhkan mental anak tersebut. Tetap harus ada perhatian-perhatian khusus. Alasan keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Bu Yul, kebebasan. Maka tentunya juga kita sebagai orang tua ketika memiliki anak di rumah, memberikan makanan bervariasi.
dari menu-menu yang diberikan agar secara kesehatan pun terpenuhi. Tidak makanannya itu terus, bervariasi. Maka ada makanan sehat itu kan yang 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Temannya dijadikan bahan untuk kesenangan mereka. Ini juga kurang bagus. Imbasnya nanti hal seperti ini bisa pada suatu kegiatan-kegiatan yang menjatuhkan anak, seperti bahasa tenarnya membuli, ya. Bisa nanti efeknya nanti perilaku supaya dia puas, bisa tertawa, senang, akhirnya membuli. Maka ini juga tugas kita, bagaimana supaya anak ini memiliki disiplin positif yang muncul dari diri sendiri secara intrinsik. Baik, kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Coba Bapak Ibu perhatikan, dari ketiga poin ini kita itu pada posisi yang seperti apa ketika kita itu menjadi seorang guru, ketika ada suatu katakanlah aturan yang tadi kita sampaikan, hubungannya mungkin datang, jam kedatangan. Untuk menghindari ketidaknyamanan, maka datang atau hukuman, atau mungkin untuk mendapat imbalan hadiah, ya, imbalan atau hadiah. Nah, yang terbaik itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini yang boleh dikatakan tadi adalah kesadaran secara intrinsik, muncul dari diri sendiri. Nah, harapannya kita nanti seperti itu, seluruh warga sekolah, baik guru, penjaga, dan juga siswa semua memiliki kesadaran secara intrinsik untuk budaya positif. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kita bisa lihat, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini namanya motivasi ekstrinsik, karena ada dari luar. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga ekstrinsik, ya? Semangat kepengen oleh hadiah, ya, pengen di alam, ya, kepengen disayang, pengen diperhatikan. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini namanya motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini namanya motivasi intrinsik. Baik Bapak Ibu, pertanyaan. Dari ketiga motivasi ini, kira-kira menurut Bapak Ibu itu pada posisi yang mana? Kalau yang bagus ya yang harapannya kita semua itu berada pada posisi ketiga, tapi terkadang kita berada pada posisi ke satu. Oke?
Tetapi mudah-mudahan untuk kedepannya kita selalu mencoba pada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Begitu nggih? Setuju nggih? Sepakat? Baik, kita lanjutkan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman. Ini sifatnya sangat menyakitkan Bapak Ibu. Tidak nyaman. Murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Terjawab sudah nih Bapak Ibu nih. Ternyata perankingan itu pernah dengar nih? Ditiadakan, inilah alasannya. Terjawab sudah. Nah, kemudian pada posisi hukuman ini yang sangat apa namanya ya? Sebenarnya tidak diperbolehkan ketika kita memberikan perlakuan seperti itu. Tanpa disadari dengan kata-katanya secara verbal saja. Tidak boleh. Kamu tidak tahu ya? Nanti rusak tanamannya. Itu secara tidak langsung kalimat-kalimat seperti itu sangat membekas kepada anak. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang sampai saat ini masih ingat nih? Pernah ketika di sekolah mungkin gurunya menyenangkan, atau mungkin pengalaman-pengalaman ketika Bapak Ibu memiliki prestasi karena dididik oleh Bapak dan Ibu guru yang memang secara pemberian perhatian, pemberian materinya sangat menarik dan sangat membekas. Pasti semua juga ada. Atau mungkin pengalaman-pengalaman yang lain yang tentunya membekas lah. Apa saja lah pengalamannya ya. Kita lanjut. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini yang diharapkan ketika kita menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada anak, kita menggunakan restitusi. Ada apa saja nanti kita pelajari bersama-sama. Perbedaan dari contoh kasus siswa sering terlambat datang ke sekolah. Ini Bapak Ibu sudah jelas di sini. Guru menghukum dengan bernyanyi 10 lagu nasional. Jelas hukuman ya? Terlambat kok penyanyi. Bahkan dulu pernah ada ketika kita sekolah kalau nulis 100 apa ya? Sampai 100 kali itu hukuman. Dan kita juga tidak diperbolehkan. Sebaiknya kita penyelesaiannya secara restitusi. Siswa membersihkan toilet. Siswa berlari mengelilingi lapangan. Ini terlambat. Konsekuensi. Guru memberi konsekuensi untuk siswa yang terlambat. Tidak ada pengulangan penjelasan materi dan dia otomatis tertinggal penjelasan dari guru. Ini mending. Gimana? Mending ya konsekuensinya kalau orang kamu datangnya terlambat, ketinggalan pelajaran, masa Pak Guru harus mengulang lagi? Ya memang sadis ya. Berarti kita tidak berpihak kepada murid, kebutuhannya tidak terpenuhi. Tetapi karena mungkin ada kesalahan-kesalahan itu, guru tegas dan siswa menghormati guru. Kemudian yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa dalam penyelesaian masalahnya. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kenapa kamu datang terlambat? Apa masalahnya?
kok bisa seperti itu? Dibantu penyelesaian masalahnya. Artinya apa? Ketika melihat suatu kasus seperti ini, permasalahan-permasalahan yang terjadi harus kita lihat dulu. Sehingga ketika kita memberikan solusi, tentunya tidak akan menurunkan mental anak, ya, yang nantinya bisa menjadikan anak itu menjadi dendam, menjadi marah sampai kapanpun. Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu? Pernah ya? Mungkin pernah ada rasa ya tidak dendam pun mungkin teringat membekas sesuatu yang negatif. Saya pernah ketemu dia dulu begini, membekas. Saya pernah disakiti sama dia, membekas. Dilanjut, jangan terlalu panjang. Restitusi atau posisi kontrol guru. Nih, kita bisa melihat, satu ada penghukum, dua pembuat merasa bersalah, tiga teman, empat pemantau, lima manajer. Kita bisa lihat yang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Artinya dengan bahasa-bahasa seperti itu saja sudah masuk ke dalam kategori hukuman Bapak Ibu. Apalagi sampai kekerasan fisik. Bahkan sekarang ada undang-undangnya nih, pernah terjadi ketika guru mungkin memberikan sedikit jeweran sampai dikasuskan, di meja hijaukan. Pernah dengar nggih? Sampai kena denda yang begitu besar. Kita sebagai pendidik juga sangat menyayangkan hal-hal itu bisa terjadi. Tentunya itu kan bisa diselesaikan secara kekeluargaan, permasalahannya seperti apa. Tidak ada guru tujuannya menyiksa. Jelas semua itu adalah mendidik agar karakter anak, perilaku anak menjadi lebih baik. Seperti profil pelajar Pancasila. Begitu nggih? Lanjut. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Suaranya lebih lembut Bapak Ibu. Seperti apa lembutnya? Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Bisa kata-kata yang lain Bapak Ibu? Mungkin? Membuat merasa bersalah. Dengan kata-kata halus seperti ini saja anak sudah menyadari kesalahannya. Bapak sudah katakan, jangan diulangi. Kenapa diulangi? Akhirnya apa? Kacanya pecah. Ya, itu pembuat merasa bersalah. Ya? Kamu bangga mengulangi seperti itu. Nah ini ya, pembuat merasa bersalah. Nggih, Bapak Ibu nggih? Ya, pembuat merasa bersalah ini sudah halus. Tapi ada yang lebih halus lagi. Teman. Posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan, dirangkul, diajak. Kenapa kamu seperti itu? Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa.
nanti ibu bantu bereskan. Ini sebagai teman. Bapak ibu pernah melakukan seperti itu di posisi sebagai teman terhadap peserta didik? Saya kira justru ini yang sering kita lakukan. Insya Allah untuk yang hubungan sekarang tidak sama sekali. Mungkin secara bahasa kita sudah menuju kepada teman. Pemantau. Ini sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Memantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini dari pertanyaan-pertanyaan pemantau. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Tapi menanyakan keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Pasti dia menjawab. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini tadi yang mengarah kepada restitusi, Bapak Ibu. Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini pada posisi manajer. Jadi ada berapa posisi? 5 penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita ulangi untuk penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berlari keliling lapangan. Pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Teman, ayolah yang patuh. Buat apa bolos? Buat bu guru bangga, kali ini kamu tidak apa-apa. Kamu salah. Tidak apa-apa, kamu salah. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kemudian dari posisi manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Baik, pertanyaan. Dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira posisi kontrol mana kita sebagai guru sebaiknya, Bapak Ibu? Manajer. Sudah kita lakukan? Saya kira sudah. Kita sudah mencoba ke arah sana. Kita sudah mencoba ke arah sana pada posisi manajer. Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan bisa dipahami nggih? Bisa diterima nggih? Sedikit ice breaking nggih? Ya, ice breakingnya sambung kalimat saja. Nggih? Sambung kalimat, temanya bebas. Mau romantis, mau tema sekolah, mau tema berbelanja, pokoknya nanti yang diambil itu pada suku kata terakhir. Okay. Yang pertama nanti membuat kalimat dulu, kemudian menunjuk seseorang. Misalnya saya menunjuk Buyul. Aku tahu hubungan ini terlambat. Namun bagaimana juga perasaan itu muncul dengan sendirinya. Nah, gitu.
Nah, monggo. Bisa dilanjut? Bisa? Oke, monggo Bu Yul dilanjutnya. Boleh dikaitkan dengan tema yang lain. Tunjuk dulu siapa Bu? Tunjuk. Siapa Bu? Ya, yang teh aja. Nyantai aja kali. Le, siapa Bu? Le, boleh nggak? Lihat aku sudah cantik kamu belum? Siapa? Ke Bu Fani. Belum. Lumpia enak banget rasanya. Siapa mau? Tuh, ya. Siapa Bu? Bu Yuni. Ya. Mudah saja kalau kamu apa sih ya? Mudah saja kalau kamu makan roti. Roti apa ya? Tinggalkan aku sendiri. Ring ya Pak? Ribet betul urusan ini. Ribet betul untuk saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ini sedikit untuk referensi saja. Ternyata Bapak Ibu, dari banyaknya peserta yang di sini, ketika kita merangkai sebuah kalimat, kalau kita lihat tidak membentuk apapun, gimana? Maka kerjasama ketika ada satu visi yang sama, tentukan temanya, pasti akan terbentuk satu kerjasama. Maka tadi kenapa bebas? Nah, ketika bebas, maka tidak ada kerjasama. Nah, ketika ada instruksi temanya ini, pasti Bapak Ibu akan berpikir dengan tema yang sama. Maka akan terbentuk suatu rangkaian kalimat-kalimat yang membentuk satu paragraf yang indah. Tepuk tangan untuk kita semua. Dilanjut nih Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer. Tadi sudah dijelaskan. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Betul nggih? Dilanjut. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu bisa baca di sana tertera ada kata-kata mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Ada yang bisa jawab? Mengapa kok justru yang kita pakai keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Padahal kita selama ini dari dulu ya kadang-kadang peraturannya apa sih? Ada bisa jawab? Keyakinan kelas dibuat atas kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Kalau peraturan biasanya hanya dibuat oleh sekolah saja. Satu pihak. Jawabannya sangat tepat. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Tepuk semangat bisa Bapak Ibu? Boleh. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Biar tidak ngantuk. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Yuli. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja?
keyakinan kelas dibuat bersama siswa, guru dan siswa. Artinya ketika ada pelanggaran-pelanggaran itu, kita bisa mengajak siswa untuk berdialog. Kamu tahu kan keyakinan yang kita kuat? Apa masalahnya kamu bisa seperti ini? Penyelesaiannya akan lebih mudah. Tetapi kalau aturan itu memang sekolah yang membuat. Tapi tentunya ketika menyelesaikan permasalahan, meskipun itu adalah sebuah aturan, kita harus memperhatikan kondisi-kondisi siswa. Seperti apa yang sudah tadi dijelaskan di depan, kondisinya apa, latar belakangnya apa, permasalahannya. Kok dia bisa datang terlambat? Mungkin jauh, sepedanya bocor atau apalah. Jadi tidak harus menghukum, penyelesaian yang lebih manusiawi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Tentunya di sini penggunaan helm untuk keselamatan, atau mungkin juga mengapa menggunakan helm? Keselamatan. Kalau kata-kata supaya tidak ditilang berarti apa itu? Itu Mentaati tata tertib lalu lintas, peraturan lalu lintas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Jelas ini dari sisi kesehatan, supaya terhindar dari penyakit, supaya kita sehat bersih. Ini ketika zaman COVID, ya, maka ada istilah cuci tangan tapi tidak makan. Ya, kalau sekarang cuci tangan suruh makan. Makanya cuci tangan, sabun, kita semua dulu mempraktekkan melengkapi untuk kesehatan ketika masa COVID. Lanjut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ini dari pemahaman tentang keyakinan kelas. Guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, keyakinan kelas 6A yang kami buat, atau biasa Bapak Ibu sebut biasanya sering kepada kesepakatan kelas nih. Kesepakatan kelas, kami membuat kesepakatan kelas bersama siswa saya di kelas 6A ini. Ini keyakinan kelas yang kami buat. Nah, ini dari nilai-nilai kebajikan, ada religius, sopan santun, kreatif, toleransi, gotong royong, dan tanggung jawab. Kemudian keyakinan kelas, contoh-contohnya di sana sudah tertera. Ini dari keyakinan kelas yang kami buat. Lanjut. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat, karena kita juga melihat yang dihadapi adalah anak. Jadi jangan terlalu panjang lebar dan jangan terlalu banyak keyakinan-keyakinan yang kita buat. Ya, nanti malah lupa. Berupa pernyataan universal, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Nah, berarti kalimat-kalimatnya itu yang positif. Hindari kata-kata tidak. Ya, karena ini nanti anak menjadi penasaran. Kenapa kok tidak? Akan mencari tahu. Maka buat kalimat yang positif. Mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, membuang sampah pada tempatnya, ya, datang tepat waktu. Jadi tidak boleh terlambat. Lebih tepatnya bahasanya
datang tepat atau 15 menit sebelum pembelajaran datang tepat waktu. Nah, ini Bapak Ibu dari segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Ini Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi yang tadi sedikit disinggung di depan, ada 3 tahapan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, harapannya ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi, kita menggunakan segitiga restitusi. Dan tentunya juga itu tidak, waktu itu juga akan selesai. Itu membutuhkan waktu yang panjang agar anak itu memiliki kedisiplinan positif secara intrinsik. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Setuju Bapak Ibu kalimat ini? Setuju. Jadi justru ketika ada kesalahan bukan dimarahi. Semua orang melakukan kesalahan. Ya. Bahkan ada kata-kata apa itu? Kebaikan yang tertunda atau tertunda. Kemudian berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kalimat-kalimat yang digunakan kepada anak Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Gunakan kalimat-kalimat seperti ini. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini kata-katanya, kalimat-kalimat yang digunakan pada validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pertanyaannya bisa kita gunakan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih?
Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kalimat-kalimat yang digunakan untuk menanyakan keyakinan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Demikian untuk diseminasi saya. Bapak Ibu telah mengikuti dengan semangat, dengan antusias. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada diseminasi saya di siang hari ini tentunya ada manfaat untuk saya, untuk Bapak Ibu, dan juga nantinya diterapkan untuk anak-anak kita khususnya di SD Negeri Wiradadi. Ada satu kata-kata bijak yang kami ambil dari tokoh besar dari Imam Syafi'i. Kalimatnya seperti ini: jika kamu tidak tahan terhadap lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung pahitnya kebodohan. Semangat terus Bapak Ibu, salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diseminasi budaya positif modul 1.4 dari saya. Mohon kritikan dan saran yang membangun. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih.